Halalkan 1.000 cara untuk memulihkan nama baiknya. PDIP sampai melewati atau menggunakan trik ujaran kebencian. Bahkan sampai ada yang mengatakan, ini partai memalukan sekali. Waduh, ini menarik teman-teman. Kali ini kita akan bicara soal PDIP, tapi sebelum itu, halo sobat-sobatku semuanya, selamat datang kembali di Sudut Pandang. Yang pastinya masih bersama aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa hari ini. Yang pastinya karena tadi sudah aku singgung di awal, sudah aku kasih spill-spill, mendingan yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Harun Masiku. Nah itu kita nggak tahu dia tuh makhluk apa, ya kok sampai kayak gitu dicari, sampai nggak ketemu. Di mana intelijen kita, Ibu. Ya kan? Masa dia ini sebenarnya disembunyikan apa udah dibunuh, kita nggak tahu. Tuh. Masa nggak tahu? Orang yang kurang ajar, tidak punya etika, melanggar konstitusi. Itu mantan kader sendiri loh. Hampir sama-sama bapaknya, dia lebih anak kecil, lebih kurang ajar. Prabowo Subianto masih melanggar HAM, belum selesai buat aku. Sufmi Dasko Ahmad. Orang sebetulnya dia peliharaannya siapa sih? Setelah kemarin kita mendengarkan Ibu Ripka Ciptaning ya di tahun 2024 kemarin itu menyampaikan sebuah pesan dengan menyebut Pak Joko Widodo, tidak perlu aku sebutkan, kalian pasti sudah melihat video itu gitu ya, karena videonya sangat kasar sekali. Kemudian kali ini di tahun 2025 ada lagi nih panggilan Ibu, bukan panggilan tapi Ibu Ripka Ciptaning tetap saja menilai Pak Jokowi negatif. Tidak cuma Pak Jokowi aja, tapi Pak Prabowo juga. Waduh, Ibu gimana sih? Bukannya PDIP lagi PDKT sama Pak Prabowo nih. Ibu Mega kan kayak ngebagus-bagusin Pak Prabowo ya kan? Kader PDIP lainnya juga seperti itu kok. Kok Ibu agak berbeda sendiri gitu. Nanti jangan-jangan kena marah lagi loh sama Ibu Ketum. Jadi hati-hati Ibu ya. Ini agak bahaya nih gitu. Soalnya posisinya PDIP ini kan ada di luar nih ya, ada di luar tapi masih berharap ada di pengen di dalam gitu, jadi kan agak susah gitu. Sedangkan dari awal cukup keras gitu. Gimana Ibu, masih mau melanjutkan dengan statement-statement seperti itu? Kalau mau melanjutkan ya, ini ada pesan nih, ada pesan dari mantan kader PDIP. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa Hasto? Nggak ada. Malah udah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya, sisi ngaji maki terus Pak Jokowi. Oh ini ya, memalukan partai itu. Partai kerjanya cuma memalukan sekali partai ini gitu katanya. Soal hukum nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatian lah. Oke, jadi kali ini memang pesannya Bung Effendi menanggapi kasusnya Pak Hasto ya teman-teman ya. Tapi kali ini dengan statementnya Bung Effendi, mantan kader PDIP, ini menurutku berlaku juga untuk setiap kader PDIP lainnya. Karena adalah sebagian kader PDIP yang sampai detik ini masih dengan karakter seperti itu. Menggunakan ujaran kebencian, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk orang yang sudah berjasa, meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk Indonesia seperti itu. Ya contoh seperti Pak Joko Widodo yang sudah mengorbankan waktunya 10 tahun untuk membangun Indonesia, tapi dapat kata-kata yang kayak tadi. Kan gak pantas gitu loh. Iya kan? Makanya tadi sampai Bung Effendi mengatakan memalukan sekali partai ini. Padahal partai ini tuh katanya partai yang besar, partai yang sudah lama sekali melewati asam garam perpolitikan lah, pernah melawan Orde Baru dan lain sebagainya. Harusnya dengan jam terbang yang sudah sangat tinggi, harusnya kan sudah terbiasa dengan lika-liku perpolitikan di tanah air gitu. Tapi itu tidak ditunjukkan teman-teman.
Tidak ditunjukkan. Sampai menghalalkan segala cara tuh tadi ya, yang aku bilang tadi di awal, sampai menghalalkan segala cara. Gimana caranya supaya ini pulih namanya? Pokoknya nama partai harus bagus gitu. Tapi nih ya Ibu ya, buat Ibu Ripka Ciutaning ataupun ya teman-teman dari PDIP, pesan saya mendingan daripada ngurusin orang lain nih ya, mendingan ngurusin partai sendiri. Karena nih ada isu ini kembali naik gitu ya, soal batasan jabatan ketum partai. Ya mana ini sebenarnya bukan hal baru teman-teman, ini kan sudah pernah diajukan dulu di tahun 2023, bahkan sudah ada keputusan dari MK untuk menolak gugatan ini. Cuma kali ini kembali lagi naik. Mahkamah Konstitusi menolak 2 gugatan uji materi pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik di Pasal 2 Ayat 1B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu 30 Agustus 2023. Keputusan tersebut lantaran gugatan yang diajukan pemohon tidak jelas. Mahkamah menilai Pasal 2 Ayat 1B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah bagian dari Bab 2 tentang pembentukan partai politik. Sementara itu, persoalan yang diminta para pemohon merupakan bagian dari Bab 9 mengenai kepengurusan. Menurut Mahkamah, jika seandainya permohonan pemohon ada pada Bab 2 akan mengubah struktur dan substansi yang diatur dalam bab tersebut. Anwar mengatakan pemaknaan baru tersebut semakin sulit untuk dibenarkan karena para pemohon menghendaki pengurus parpol memegang jabatan 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak. Hal demikian menunjukkan adanya pertentangan antara alasan mengajukan pemohonan dengan hal-hal yang dimohonkan. Sebelumnya, gugatan tersebut dilayangkan oleh seorang kader Partai Golkar, Rizky Kurniawan, serta penggugat lainnya yaitu Muhammad Helmi Fahrozi, Ramos PTG, dan Leonardus Omagai. Mereka meminta masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dibatasi maksimal 10 tahun. Rizky Kurniawan menggugat masa jabatan Ketum Parpol karena menilai Pasal 2 Ayat 1B Undang-Undang Parpol bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang 1945. Sudah ada tuh, suara ini tuh muncul lagi gitu loh soal pembatasan masa jabatan ketum parpol yang di tahun 2023 ini sempat digugat di MK, kemudian sekarang naik lagi nih. Ini harusnya PDIP daripada mengganggu orang lain gitu ya, yang mana tidak bisa dibuktikan, mendingan mengurusi partai sendiri. Kalaupun ini benar nanti gugatannya sampai naik dan disetujui, waduh, Ibu Ketum bagaimana tuh kabarnya nanti? Kan pengennya PDIP kan katanya Ibu Ketum rencananya mau dinaikkan lagi nih di nanti waktu kongres nanti ya kan, mau dipilih lagi katanya. Itu sudah suara dari semua daerah gitu. PDIP di setiap daerah itu pengennya Ibu Ketum maju lagi katanya seperti itu ya kan. Tapi teman-teman, ini ada menarik. Dengan adanya gugatan ini ya, dengan adanya isu pembatasan masa jabatan Ibu Ketum, ini membuat saya itu jadi teringat sama statementnya Pak SBY teman-teman. Karena baru-baru ini Pak SBY melontarkan sebuah pesan yang mana ini soal orang yang haus kekuasaan, tapi orang-orang tuh langsung menujunya itu ke Pak Joko Widodo gitu loh. Iya, langsung tujuannya tuh, oh ini Pak Joko Widodo nih, kayak gitu. Tapi dengan adanya pembatasan masa jabatan ketum, terus ketika kita melihat seberapa lama Ibu Ketum itu menduduki kursi ketum di PDIP gitu, saya kok jadi jangan-jangan yang dimaksud Pak SBY itu bukan Pak Joko Widodo, tapi ya Ibu Ketum PDIP. Gangguan terhadap demokrasi itu bermulanya, my own observations, kalau pemimpin politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan. Around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun cenderung atau tergoda memperpanjang kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi the essence is ingin berkuasa lebih lama lagi, ingin memiliki kekuasaan yang kuat sehingga bisa berbuat apa saja,
Inilah the story of the absolute power yang pada hakikatnya rejected di mana-mana. Arab Spring tahun 2011 berguguran 4 negara. Hosni Mubarak dari Mesir. Pemimpin politik gitu. Ayo, kalau menurut kalian, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan yang disindir Pak SBY adalah Ibu Ketum Megawati. Ada loh peluang untuk ke sana gitu teman-teman. Karena di sini tadi Pak SBY mengatakan pemimpin politik. Jadi ada peluang untuk sindiran ini sebenarnya itu ditujukan untuk kepada ketua partai. Karena kalau kita melihat teman-teman ya, kita melihat masa jabatan yang paling lama seorang ketum ya di Indonesia itu nomor 1 masih diduduki oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah menjabat dari tahun 99 sampai 2024 ya, tapi diperpanjang sampai 2025 sampai Kongres gitu. Nanti nggak tahu lah ini nanti Kongres akankah tetap Ibu Ketum Megawati atau berganti. Tapi kalau dari kabarnya itu ya Ibu Megawati yang bakal melanjutkan lagi gitu teman-teman. Lagi-lagi Ibu Ketum. Kira-kira gimana nih kalau menurut kalian? Lebih masuk akal mana kalau sindiran ini ke Pak Jokowi atau Ibu Megawati? Pemikiran Soekarno, pemikiran Indonesia dengan Pancasila itu tuh sedang digaungkan ke dunia oleh seorang Megawati. Bagaimana diundang di Vatikan, bagaimana duduk di sampingnya Ratu Raina dan juga Al Gore dan di samping Paus untuk menyampaikan pemikirannya yang mendunia tentang sikapnya terhadap sikap bangsa kita tentang Pancasila misalnya. Kemudian diminta oleh Paus untuk menjadi penasehat seluruh sekolah Vatikan di seluruh dunia. Sekolah Kopernikus atau apa namanya lupa. Nah, tapi itu bayangkan seorang Megawati, seorang perempuan Indonesia yang sampai diminta ke sana. Dan nggak berhenti di situ Kakak Akbar. Kemudian beliau diundang ke Uni Eropa, Uni Emirat Arab. Dan di sana tuh bicara tentang Pancasila Summit. Bagaimana nanti MBZ itu dengan calon penggantinya nanti itu akan betul-betul mendukung Pancasila Summit. To cut the story short, pemikiran Soekarno, pemikiran Indonesia dengan Pancasila dengan nilai-nilai non-alignment itu tuh sedang digaungkan ke dunia oleh seorang Megawati. Nah, ini klaim yang selalu dibuat oleh PDIP kayak seolah-olah Bung Karno itu adalah milik partainya sendiri gitu, oleh partai PDI Perjuangan. Bahkan di sini sampai mengatakan ini Ibu Koni bukan kader tapi beliau mengakui penggemarnya. PDIP mengatakan kalau Ibu Mega tuh selama ini membawa Pancasila mendunia, membawa pikirannya Bung Karno itu ke dunia kayak gitu. Sebentar. Sebenarnya tanpa Ibu Mega melakukan hal itu, semua orang di dunia ini tahu siapa Bung Karno, tahu bagaimana kiprahnya Bung Karno, tahu gimana gagahnya Bung Karno. Dan sejujurnya dengan adanya statement itu justru itu mengecilkan namanya Bung Karno yang seolah-olah Bung Karno hanyalah milik PDIP sendiri. Selain itu, yang lebih menarik, kayak aku merasa kenapa PDIP selalu membawa-bawa namanya Bung Karno, kayak seolah-olah tidak punya identitas lain selain namanya Bung Karno. Kayak bisa dikatakan PDIP itu mendompleng namanya Bung Karno kayak gitu loh teman-teman. Silakan kunjungi video saya tadi, saya kritik sama Bu Mega karena dia ini kayak dia jadi presiden itu sudah berbuat banyak. Yang diomongkan itu hanya Bung Karno terus, seolah-olah Bung Karno itu yang memerdekakan sendirian, padahal banyak pahlawan kemerdekaan itu banyak ya. Salah satu Bung Karno. Kalau Bung Karno semakin dibawa-bawa Bu Mega untuk kepentingan politik PDIP, itu Bung Karno itu malah dikecilkan namanya. Nanti bisa-bisa Bung Karno malah justru nanti kalau dimasukkan ranah politik jadi di bawah Hasto, di bawah Bu Mega, itu nanti anak-anak muda itu malah sebagian malah benci sama Bung Karno. Dikira Bung Karno karakternya kayak PDIP gitu loh. Ya enggak? Kalau dia jual Bung Karno, itu Bung Karno dikecilkan oleh Bu Mega, oleh Hasto, oleh PDI. Jadi seharusnya Bung Karno tempatkan
di tempat yang tinggi karena Bung Karno itu adalah pahlawan. Ya, betul. Yang salah satu di antara berapa ribuan jutaan rakyat Indonesia memerdekakan negara. Jangan kemudian dijadikan alat untuk kepentingan partai PDIP. Nanti justru dianggap Bung Karno itu kayak PDIP karakternya. Padahal beda. Begitu saudaraku ya. Saya mungkin tidak mengalami masa Presiden Soekarno memimpin. Tapi alhamdulillah saya ada di masa Jokowi. Dari Jokowi lah saya akhirnya paham bagaimana visi Soekarno untuk bangsa ini. Jokowi adalah pemimpin yang punya sudut pandang jauh ke depan. Dia bercita-cita supaya Indonesia kelak bisa dihormati oleh seluruh bangsa. Kita harus jadi negara kaya. Apa yang kurang dari Indonesia? Dari sisi sumber daya alam kita kaya. Ada minyak, ada gas, ada emas, bahkan banyak mineral lainnya. Dari sisi sumber daya manusia, kita adalah negara terbanyak penduduknya nomor 4 di dunia dengan jumlah hampir mencapai 300 juta jiwa. Saya melihat Pak Jokowi ini sebagai Bung Karno jilid 2, Pak. Mohon maaf, Pak. Bung Karno jilid 2 ya. Bung Karno jilid 1 itu dia menyatukan Indonesia dari para penjajah ya, menyatukan Indonesia yang waktu itu masih menjadi kerajaan-kerajaan, belum menjadi suatu nation gitu ya. Dengan pidato-pidatonya ya, dan Belanda sebetulnya melakukan blunder besar, Pak, kalau ditinjau dari kacamata sekarang ketika Bung Karno itu dibuang kemana-mana, itu buang ke NTT, buang ke Bengkulu ya, karena waktu dibuang, Pak, dia pidato, Pak, di situ, Pak. Orang NTT, orang Bengkulu, kita ini satu bangsa, ayo bersatu gitu. Coba kalau nggak dibuang, nggak bisa bersatu gitu, Pak. Nah, kita ini sesungguhnya sebagai sebuah bangsa dan negara, itu istilah saya itu impossible country, Pak. Kenapa impossible? Wilayahnya begitu luas, sukunya begitu banyak, agamanya bermacam-macam. Tapi kok bisa satu gitu? Kita bisa satu karena kita merasa menjadi satu gitu, Pak. Saya garis bawah ya, merasa menjadi satu gitu. Nah, karena dia merasa, maka kemudian Indonesia itu adalah negara yang terus nation buildingnya itu nggak pernah berhenti, Pak. Ketika di suatu titik karena suatu alasan ya ada kelompok masyarakat yang merasa tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia, itu bisa lari dan bisa pecah, Pak, gitu. Nah, selama ini ya sebagian dari warga Indonesia itu kurang merasa, Pak. Kita ini Indonesia, Pak. Kenapa kurang merasa? Akses pendidikannya kurang, ya kan? Akses telekomunikasinya beda. Harga semennya lain. Iya kalau lebih murah, Pak. Ini lebih mahal, 10 kali lipat gitu kan. BBM-nya lebih mahal gitu. Nah, Pak Jokowi memberikan solusi BBM satu harga ya kan, kemudian wilayah-wilayah perbatasan yang jauh-jauh itu dibangun supaya perbatasannya menjadi bagus, bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu Bung Karno jilid 2. Kalau Bung Karno menyatukan Indonesia dengan membangun narasi bahwa kita ini satu bangsa ya, satu negara, Pak Jokowi melekatkan itu lagi dengan cara apa? Dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga Indonesia, mau di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Papua, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi. Nah, ini menariknya teman-teman. Ketika PDIP terus menggaungkan kayak sosoknya Bung Karno, kayak seolah-olah itu milik partai, yang mana jelas itu justru mengecilkan nama besarnya Bung Karno, justru yang sebetulnya bisa dikatakan Bung Karno jilid 2 adalah Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena Pak Jokowi lah yang selama ini mewujudkan mimpinya Bung Karno, termasuk soal IKN, teman-teman. Soal jalan-jalan jalan tol yang menyatukan antar Indonesia gitu, antar wilayah di Indonesia, itu yang menjadi mimpinya Bung Karno. Gimana? Perlu bukti lagi bagaimana sikapnya PDIP yang cukup memalukan sebagai partai besar? Lihat ini nih. Korupsi telah menjadi noda hitam yang tak lagi bisa disembunyikan, bahkan oleh mereka yang mengaku pewaris sah ideologi Bung Karno. Ironi terbesar datang ketika tangan-tangan yang mencatut nama rakyat justru adalah tangan yang mencuri dari rakyat itu sendiri. PDIP, partai yang berdiri atas dasar marhainisme, kini berdiri di atas kubangan korupsi dan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip perjuangan. Fakta ini bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan bukti yang terpampang nyata. Namun, apa yang mereka lakukan ketika kebusukan ini terungkap? Bukannya introspeksi atau meminta maaf, mereka malah mengarahkan tuduhan kepada Presiden Jokowi. Seolah-olah semua kehancuran ini adalah hasil dari kehadiran beliau. Pak Jokowi digambarkan sebagai semacam momok, hantu yang konon menghantui partai dan membuat semuanya berantakan.
Narasi itu lucu sekaligus tragis. Jokowi yang selama ini berdiri tegak menghadapi badai kritik tidak pernah membalas hinaan atau fitnah. Ia memilih untuk tetap bekerja, menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin negara. Tapi bagi sebagian kader PDIP, loyalitas dan kerja keras Jokowi tampaknya menjadi ancaman. Sebuah paradoks menyakitkan ketika orang yang seharusnya menopang justru menjadi yang pertama menusuk dari belakang. Mari kita tengok sedikit fakta. Selama 10 tahun Jokowi memimpin, ia tidak pernah bertemu pimpinan KPK untuk memastikan bahwa pemerintahannya bebas dari intervensi. Bahkan, ketika pimpinan KPK sendiri ingin bertemu, Jokowi dengan bijak menolak karena ia paham bahwa pertemuan seperti itu hanya akan memunculkan kecurigaan. Lalu di mana letak tuduhan bahwa Jokowi melemahkan pemberantasan korupsi? Sementara itu, partai yang mengklaim diri sebagai penjaga reformasi justru semakin sering dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi. Tuh, gimana teman-teman kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-temanku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.